Perkenalkan, nama saya Rusni Fatima dengan NIM D1B122046 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mikroorganisme dengan mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Adapun yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, kemudian metode dan yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme, perbedaan prokariota dan eukariota, kemudian memilih satu jenis mikroorganisme dan buat klasifikasinya mulai dari domain sampai spesies, yaitu Azotobacter sp. Nah, langsung saja pada latar belakang. Secara sederhana, mikrobiologi adalah konsep tentang penyakit dan infeksi yang berasal dari mikroorganisme. Secara umum, mikroba merupakan organisme yang sangat sederhana. Istilah mikroba disebut mikroorganisme, mikrobia, maupun jasad renik. Bukan nama dari suatu kelompok organisme seperti hewan dan tumbuhan, melainkan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan organisme yang mempunyai ukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Nah, adapun rumusan masalah pada video kali ini, yang pertama itu bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, bagaimana metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, apakah perbedaan prokariota dan eukariota. Yang keempat, pilih satu jenis mikroorganisme dan buat klasifikasinya mulai dari domain sampai spesies. Mikroorganisme yang saya pilih di sini adalah Azotobacter sp. Kemudian adapun tujuan dari video ini yaitu untuk mengetahui kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, mengetahui metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme, mengetahui perbedaan prokariota dan eukariota, dan mengetahui salah satu dari banyaknya mikroorganisme yang ada mulai dari domain sampai spesiesnya. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Kriteria klasifikasi mikroorganisme meliputi karakteristik seperti bentuk sel, ukuran, struktur sel, jenis metabolisme, sifat pewarnaan, dan penampilan koloni. Bentuk klasifikasi mikroorganisme umumnya melibatkan pembagian berdasarkan domain, bakteria, archaea, dan eukaria, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Membantu dalam pengelompokan organisme yang memiliki kesamaan dalam karakteristik genetik, morfologi, dan ekologi. Kemudian yang kedua, ada metode yang digunakan dalam klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama itu ada metode morfologi. Metode morfologi menggunakan karakteristik fisik mikroorganisme seperti ukuran, bentuk, dan struktur sel untuk klasifikasi. Kemudian yang kedua itu ada metode biokimia, menganalisis aktivitas enzim, produksi metabolit, dan respon terhadap berbagai zat kimia untuk mengidentifikasi mikroorganisme. Kemudian yang ketiga ada metode genetik, yaitu menganalisis materi genetik mikroorganisme seperti DNA atau RNA untuk menentukan hubungan evolusi dan klasifikasi. Kemudian yang keempat ada metode fisiologi. Metode fisiologi melibatkan pengamatan perilaku mikroorganisme dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti suhu, pH, dan kehadiran nutrien tertentu. Kemudian yang kelima ada metode serologi. Metode serologi menggunakan teknik imunologi untuk mendeteksi antigen atau antibodi spesifik yang terkait dengan mikroorganisme tertentu. Yang ketiga, perbedaan prokariota dan eukariota. Sel prokariotik dan eukariotik tersusun oleh unsur kimia yang serupa. Keduanya memiliki asam nukleat, protein, lipida, dan karbohidrat.
Sel-sel tersebut juga melakukan reaksi kimia yang sama untuk memproses metabolisme makanan, membangun protein, dan menyimpan energi di dalam tubuhnya. Perbedaan utama dari kedua sel tersebut adalah susunan dinding sel, membran, dan jenis organel yang dimilikinya. Dapat kita lihat di samping gambar perbedaan antara sel prekariotik dan eukariotik. Sel prekariotik merupakan sel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran. Contoh utama sel prekariotik adalah bakteri. Sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran. Kemudian yang keempat, saya akan membahas tentang mikroorganisme Azotobacter sp. Azotobacter sp merupakan mikroba tanah pemfiksasi nitrogen yang mempunyai peranan penting dalam membantu tersedianya HRN yang berguna bagi tanaman. Azotobacter termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Bakteri ini dapat tumbuh pada kondisi yang optimal, yaitu dengan kisaran pH 4,5 sampai dengan 8,5 dengan adanya nitrogen tambahan dan pH 7 sampai 7,5 untuk pertumbuhan serta pengikatan nitrogen. Azotobacter dapat tumbuh di tanah maupun di air. Azotobacter memiliki bentuk batang hingga bulat, koloni tidak beraturan, dan membentuk rantai dengan panjang yang bervariasi. Azotobacter dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kingdom. Kingdomnya yaitu bakteria, divisi Gamma Proteobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, genus Azotobacter, spesies Azotobacter sp. Azotobacter sp termasuk bakteri non-simbiotik yang bersifat aerobik, akan tetapi dapat tumbuh pada kondisi dengan kadar oksigen yang rendah. Warna dari bakteri ini berbeda berdasarkan spesies dan lingkungan habitatnya. Pada kondisi media yang mengandung karbohidrat, bakteri ini dapat membentuk kapsul yang berfungsi untuk melindungi dari lingkungan luar. Itulah tadi penjelasan mengenai sedikit tentang mikroorganisme. Saya Rusni Fatima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.